Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya mengenai debt collector. Nah, di sebelumnya itu saya menyampaikan ya bahwa ada tindakan-tindakan debt collector yang bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang biasanya itu kita menyebutnya adalah tindakan begal ya, sering terkenalnya di masyarakat, yaitu seseorang yang menghentikan orang lain di tengah jalan gitu dengan maksud dan tujuan mengambil harta, mengambil benda milik orang tersebut gitu. Jadi apakah itu begal, jambret, copet dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori tersebut. Nah, akan tetapi kita juga perlu pahami bahwa ada tugas-tugas dari debt collector ini yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu. Nanti kita akan bahas sebenarnya apa sih tugas-tugas dari jasa debt collector ini, karena biasanya debt collector ini merupakan pihak ketiga, baik orang perorangan atau badan usaha yang memberikan jasa dalam penagihan hutang. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas apa yang harus dilakukan ketika menghadapi debt collector. Tentunya debt collector ini akan muncul ketika seorang debitur terlambat atau mengalami macet dalam pembayaran kreditnya. Barulah akan muncul yang namanya pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh kreditur untuk melakukan penagihan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi awal mula munculnya pasti karena adanya keterlambatan. Akan tetapi ketika terjadi keterlambatan pembayaran pun itu pada dasarnya sudah diatur dalam perjanjian kontrak antara kreditur dan debitur. Jadi harus sesuai memang dengan peraturan perundang-undangan walaupun terjadi kredit macet. Artinya ketika seorang debitur ini mengalami kredit macet, tentu pihak kreditur pun harus melakukan upaya-upaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, lalu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi debt collector? Nah, yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi debt collector di jalanan? Mengenai debt collector yang mengancam akan melakukan penyitaan, Anda sebaiknya tidak gentar dengan ancaman seperti itu. Hal ini mengingat debt collector yang mendapat kuasa dari kreditur untuk menagih utang tidak boleh menyita paksa barang-barang milik debitur. Sebab pada prinsipnya penyitaan barang-barang milik debitur yang wan prestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Ini dirangkum dari website hukumonline.com. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa tidak boleh menyita paksa barang-barang milik debitur. Jadi kalau misalkan dilakukan secara paksa dan kekerasan, itu yang saya katakan sebagai perbuatan yang ilegal. Nah, kenapa itu perbuatan yang ilegal? Karena masuk dalam kategori pidana. Perbuatan debt collector dapat dijerat dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pencurian, atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bisa dijerat dengan pasal 365 ayat 1 KUHP. Nah, itulah yang saya sebut dengan perbuatan-perbuatan ilegal yang seharusnya tidak dilakukan oleh debt collector. Dan apabila kita mengalami hal tersebut di jalan, di luar, biasanya memang dilakukan di tempat yang jauh dari rumah si debitur. Agar apa? Agar si debitur tidak punya perlindungan. Dan apabila kita menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut, misalkan ya, contoh kasus, saya sedang mengendarai mobil yang saya tahu bahwa kredit angsuran mobil tersebut macet gitu. Kemudian tanpa sepengetahuan kita, pihak kreditur mengirimkan orang-orang yaitu debt collector yang telah diberikan kuasa penagihan untuk menagih hutang kepada saya. Akan tetapi tiba-tiba saya sedang di jalan raya, pihak debt collector tersebut mencegat saya
atau mencoba menghentikan saya di jalan raya. Nah, yang saya lakukan pertama kali adalah mencari keramaian. Mencari keramaian untuk meminta pertolongan. Atau kalau misalkan kita tahu ada kantor polsek terdekat, tentu kita bisa mendatangi kantor polsek tersebut. Karena perbuatan debt collector tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana, dan kita meminta bantuan untuk difasilitasi bahwa tidak diperkenankan melakukan upaya-upaya tersebut. Nah, jadi itu yang pertama, ketika kita menghadapi di jalan raya, usahakan cari tempat keramaian ya. Cari tempat keramaian, minta tolong, kemudian pertahankan juga barang kita, karena biasanya si pihak kreditur ini tanpa sepengetahuan debitur gitu, menyuruh orang-orang tersebut. Pada dasarnya pihak kreditur ini harus memberitahukan kepada debitur apabila suatu objek jaminannya itu akan ditarik oleh pihak kreditur, sehingga pihak debitur bisa mengajukan beberapa upaya. Misalkan apabila kreditur masih ingin membayar tunggakan, maka dibicarakan bagaimana solusinya. Kemudian apabila pihak debitur ini memang sudah tidak mampu membayar, maka akan pihak kreditur menyampaikan akan mengambil objek jaminan tersebut. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh pihak kreditur, bukan dengan menggunakan jasa debt collector untuk merebut paksa suatu barang jaminan dari tangan debitur. Kenapa? Andaikan kita kembali ke contoh kasus yang tadi ya. Andaikan saya sedang mengendarai mobil yang saya tahu kreditnya sedang macet, kemudian tiba-tiba di jalan dicegat oleh orang-orang suruhan kreditur yang mengaku sebagai debt collector. Kemudian dengan mudahnya saya serahkan begitu saja, gitu. Ternyata orang-orang tersebut adalah oknum yang akan mengalihkan atau menjual unit tersebut, misalkan mobil tersebut dengan kondisi tanpa surat-surat pun masih lumayan laku ya, masih banyak lah peminatnya gitu. Itu nanti yang akan dirugikan adalah pihak debitur tentunya, karena pihak kreditur akan terus mengejar kepada pihak debitur, mana nih unitnya, dikemanakan. Kemudian kita akan bilang, loh kan sudah ditarik oleh debt collector. Debt collector yang mana? Kemudian kreditur akan menyampaikan seperti itu. Dan akhirnya si debitur bisa dikenakan sanksi pidana malahan ya, menghilangkan objek pinjaman tersebut. Padahal objek jaminan tersebut diambil oleh debt collector secara paksa di tengah jalan. Nah, ini untuk menghindari hal tersebut, makanya dilakukan upaya tersebut, cari keramaian atau segera jangan berhenti di jalan ya, segera menuju ke rumah, ke keluarga, ke siapa saja, atau datang kepada polsek dan polres terdekat untuk meminta bantuan atau kejelasan ya terkait orang-orang tersebut benar atau tidak merupakan utusan dari kreditur atau adalah oknum yang akan mengambil paksa yang mengaku sebagai debt collector. Nah, ini. Jadi pada dasarnya pekerjaan debt collector ini apabila dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku itu tidak ada masalah ya. Tapi ini ketika melakukan perbuatan tersebut di luar dari ketentuan yang berlaku. Nah, pertanyaannya memang kenapa sih si kreditur melakukan upaya-upaya perebutan paksa barang jaminan dari debitur menggunakan jasa debt collector? Karena memang apabila melewati tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang pertama akan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian juga akan menghabiskan biaya yang lebih besar ketimbang kreditur harus membayar pihak debt collector. Kemudian selain dari debt collectornya bisa dituntut pidana, kreditur pun bisa dituntut perdata dan pidana secara sekaligus. Akibat perbuatan debt collector yang menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum, Anda bisa juga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Dalam hal suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara berbarengan. Artinya,
pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata dengan dasar gugatan perdata, tetapi juga pada waktu yang bersamaan dengan proses pidana, pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sekaligus. Jadi yang dipidana, yang kita kejar pidana laporannya itu adalah si oknum debt collector yang merebut paksa barang yang kita kuasai itu di jalanan gitu, itu kita bisa laporkan secara pidana. Kemudian si krediturnya kita bisa laporkan juga secara perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Nah, nanti ini akan kita bahas bagaimana putusan suatu pengadilan, ya kita ambil satu kasus saja yang memenangkan debitur akibat perbuatan si kreditur yang menggunakan jasa debt collector ini untuk mengambil barang milik debitur. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Kesimpulannya, terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi debt collector, yang pertama kita tidak boleh gentar ya. Apalagi misalkan si debt collector melakukan perbuatan tersebut dengan kekerasan. Nah, kita juga bisa berupaya merekam perbuatan-perbuatan debt collector tersebut, kemudian kita bisa memviralkan agar orang-orang tersebut jera gitu. Jadi memang tidak menyalahkan pihak manapun gitu. Akan tetapi di sini yang perlu digarisbawahi, baik kreditur dan debitur memiliki hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama, dan juga hak-hak tersebut harus dilindungi oleh undang-undang. Jadi walaupun misalkan dikatakan ada kredit macet, maka si kreditur harus membuktikan bahwa perbuatan si debitur itu merupakan suatu tindakan wan prestasi. Nah, kemudian juga si pihak kreditur harus melakukan upaya-upaya sebagaimana yang tertera dalam perjanjian kontrak antara kreditur dan debitur. Pada dasarnya, apabila kedua belah pihak, kreditur dan debitur ini sama-sama menginginkan perdamaian, maka tidak diperlukan adanya upaya penarikan paksa oleh debt collector tersebut. Jadi pada dasarnya hal tersebut masih bisa diupayakan atau dibicarakan dengan baik antara kreditur dan debitur, sehingga tidak memerlukan jasa debt collector yang akan justru menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Jadi saya juga menyarankan kepada pihak leasing, pihak perbankan, pihak pembiayaan gitu untuk melakukan upaya-upaya preventif gitu untuk mencegah sanksi-sanksi yang akan timbul atau upaya-upaya hukum yang akan timbul selanjutnya dengan melakukan upaya-upaya perdamaian, menyampaikan dengan baik, kemudian bersama-sama dengan debitur mencari solusi bagaimana nih ketika terjadi kredit macet, apakah akan dilanjutkan ataukah akan diserahkan. Toh ketika suatu jaminan diserahkan pun kepada kreditur, kemudian dilelang, apabila ada kelebihan dari sisa pokok hutangnya itu akan dikembalikan kepada debitur. Nah, di situ kreditur harus terbuka juga dan menyampaikan secara apa adanya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan juga bisa mengedukasi masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya, masih terkait dengan debt collector. Kita akan membahas lebih dalam terkait dengan contoh kasus. Nah, ini yang akan lebih menarik ya. Yang akan lebih menarik contoh kasus langsung dari putusan pengadilan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.